Mari kita masuk dalam pelayanan firman. Terlebih dahulu mari berdoa. Kami mengucap syukur kemurahan yang Tuhan berikan. Karena itu kami selalu puji nama Tuhan. Tuhan mengasihi kami yang hina, yang rendah. Terima kasih. Oleh kasih kemurahan Tuhan pada hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kami memberi diri kami, hidup kami dalam ibadah untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan semua yang hadir dalam ibadah ini, siapapun kami, apapun latar belakang kehidupan kami, Tuhan akan menolong kami. Demikian juga hamba-Mu, tidak ada apa-apanya. Hanya oleh kuat kuasa Roh Kudus, hikmat yang dari Tuhan, kami akan menerima firman sabda Tuhan ini. Sehingga dengan demikian kami tidak hanya memiliki pengetahuan, melainkan juga kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat Tuhan, dua bagian perikop yang ditetapkan secara sinodal untuk menjadi bacaan. Pertama, bukalah Perjanjian Lama, Alkitab kita, Yoel pasal 2 ayat 23 hingga 32. Sekali lagi Yoel pasal 2 ayat 23 sampai 32, dan dalam Perjanjian Baru Injil Lukas 18 ayat 9 hingga ayat 14. Terlebih dahulu mari kita arahkan seluruh perhatian kita pada bagian firman Tuhan dalam Perjanjian Lama. Yoel pasal 2 ayat 23 hingga ayat 32. Saya akan ajak kita bersuara membaca, karena bagian firman ini juga bentuknya agak puitis, jadi kita akan membaca, saya akan membaca tampilan ayat yang keluar dan tampilan yang ke dalam. Silahkan semua yang ada membaca dengan suara kedengaran jelas, apalagi yang ada mic-nya, supaya firman Tuhan ini dimanapun bisa selalu diberitakan, didengar. Mari arahkan perhatian kita. Yoel 2 ayat 23 sampai 32 berbalasan kita membaca dalam nama Tuhan. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun, dan hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahuinya bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat.
Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Perikop yang kedua, mari kita arahkan perhatian kita dalam Injil Lukas pasal 18. Dibaca ayat 9 hingga pada ayatnya yang ke-14. Mari arahkan perhatian kita pada kebenaran firman Tuhan ini, supaya kebenaran firman Tuhan ini selalu akan mengubahkan hidup kita dalam mengikut Tuhan. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh bahwa ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat berjumpa kembali dalam mimbar pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, yang hadir dalam gedung ini di ruang yang tentu kita selalu hadir dalam setiap peribadahan, maupun yang saat ini ada merelay, mengikuti siaran online kami. Ada yang di rumah masing-masing, ada yang di rumah sakit, sedang menjaga orang sakit, atau dalam perjalanan, di mana saja saat ini Anda sedang berada. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya percaya kita semua tetap stay healthy, stay safe, karena kita Tuhan berikan herd immunity,
Dalam situasi-situasi dan kesempatan-kesempatan seperti inilah mari kita luangkan waktu kita untuk bersama-sama untuk mendengar apa maksud, rencana, tindakan Tuhan Allah dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Tidak secara kebetulan juga hari ini ada keluarga kita yang mengantar anak kita bersama orang tua saksi baptis yang ada untuk menerima sakramen baptisan kudus bagi anak kekasih kita. Karena itu firman Tuhan saat ini berkata-kata, berbicara bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang percaya supaya kita selalu hidup bermetanoia, berepistrope, hidup dalam pertobatan. Karena orang tua, saksi yang ada harus senantiasa menunjukkan bagaimana kehidupan orang yang bermetanoia, berepistrope, orang yang hidup dalam pertobatan. Itu proses ya. Proses, kita semua dalam proses. Oleh karena itu kita mulai memahami bagian firman Tuhan dari kitab Yoel. Ada yang nama Yoel sini? Biasa murid-murid Yesus banyak yang lari ke Minahasa, ada nama Yoel di sana, Nabi Yoel di sana. Ada yang lari, ada ke Bali, ada juga di sana Yoel, ada ya Sanger apalagi dan di berbagai belahan tempat yang notabene kebanyakan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, mudah-mudahan di sini juga ada yang nama Yoel. Apa arti Yoel itu saudara? Ada yang sudah tahu? Halo? Yoel? Halo, apalagi yang nama Yoel ini kalau tidak tahu DP arti itu. Ya. Yoel berarti Tuhan adalah Allah, ya. Dia memperkenalkan dirinya. Yoel ini memperkenalkan dirinya sebagai bin Petuel. Dia seorang nabi Yehuda dan Yerusalem. Keakraban yang terjadi dengan para imam itu terjadi. Ini yang menyebabkan beberapa orang mengira bahwa dia seorang imam. Yoel itu imam. Padahal dia seorang nabi. Tapi karena dia akrab dengan imam, seperti itu. Bisa-bisa nanti kalau Bapak Ibu saudara-saudara akrab dengan saya, bahasanya pun hampir sama dengan Pendeta Sarul, selalu menyampaikan kabar baik, berita sukacita, berita Injil, dikiranya pendeta. Itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih itu, mari kita lihat di sini. Yoel sebagai seorang nabi, dia sementara bagaimana dalam kehidupan ini masa awal dia melakukan menjadi penyambung lidah Allah. Dia melakukan tugas tanggung jawabnya itu awal pemerintahan ketika waktu itu raja yang memerintah, siapa yang ingat? Yoas. Iya. Itu terjadi pemerintahannya sekitar tahun 835 sampai 830 sebelum Masehi. Dia naik tahta ya. Di dalam hal ini tahta Yehuda pada usia 7 tahun. Wow. 7 tahun. Dia sudah bagaimana diangkat menjadi pemimpin. Itu dalam 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 21. Jangan nanti dikira Pendeta Sahrul Karang. Nah, tetap dia berada di bawah pengawasan imam besar Yoyada pada waktu selama dia berada tentunya di bawah umur. Nah, situasi ini mau menjelaskan keunggulan para imam. Dalam bagian kitab ini tentu tidak adanya acuan kepada raja. Nubuat yang dibawakan, yang disampaikan di Yerusalem itu dipandang sebagai satu pelayanan yang luar biasa bagi umat Israel yang berada dalam suatu situasi yang amat sangat sulit, sukar. Yoel, dia berdiri di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan. Bagi Yoel, dia sangat mementingkan
pertobatan. Iya. Bukan hanya seremonial yang diperlukan. Bukan hanya datang ke gereja rapi-rapi ya ta, duduk manis dengar firman, walaupun ada juga sebagian yang pegang Androidnya, lihat-lihat Android entah apa yang dia lihat. Kalau tab yang dilihat bagus lah, tapi kalau yang lain-lain dilihat aneh tapi nyata toh. Nah, tapi memang harus betul-betul menunjukkan sikap dan perilaku yang beribadah. Nah, ini saya lihat memang menunjukkan sikap perilaku yang beribadah. Amin. Nah, seperti itu yang Tuhan kehendaki. I like. Pasti Tuhan katakan seperti itu. Saya suka. Nah, lanjut. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita perhatikan bahwa di sini letak bagaimana seorang nabi dia berada di tengah rakyat, di tengah umat untuk menyampaikan firman Tuhan. Pokok-pokok berita yang paling mencolok di dalam nubuat Yoel ialah kedatangan hari Tuhan. Ada kita jumpai tadi? Ya, ada kalau kita perhatikan dengan cermat tadi. Ada dikatakan kedatangan belalang yang mengancam daerah Yehuda dan Yerusalem, itu disimbolkan itu ya dari suatu tanda hari Tuhan. Nah, ternyata umat Tuhan belum sadar itu. Dia belum menyadari umat dalam situasi seperti itu tentang kedatangan hari Tuhan, sehingga orang percaya dipanggil supaya menghadap Tuhan dengan ratapan dan puasa, juga harus bertobat dengan segenap hati. Saudara-saudara, memperhatikan perikop yang ada ini di ayat 18, kalau kita perhatikan bahkan sampai pada ayatnya yang ke-20, itu di dalamnya dia memberi penjelasan bahwa Tuhan itu cemburu apabila Israel itu membelakangi Tuhan. Ya, jangan sekali-kali kita membelakangi Tuhan ya. Tuhan itu juga cemburu. Tuhan tidak menghendaki bahwa tanahnya serta umatnya yang diruntuhkan. Hukumannya terhadap umatnya itu berubah menjadi belas kasih sayang yang Tuhan tunjukkan. Karena Yehuda dan Yerusalem memohon berdasarkan perjanjian kasih yang sejak lama antara Tuhan dengan umatnya itu dibuat. Gambaran kalau dikatakan ada gandum, anggur, minyak, itu mengingatkan Israel dengan pemulihan yang direncanakan oleh Tuhan. Nah, keadaan bencana itu dihentikan sehingga ada lagi kelimpahan yang bisa mengenyangkan rakyat, dan Tuhan tidak lagi menyerahkan umatnya kepada bangsa-bangsa lain yang sering melakukan ekspansi. Bahkan dalam situasi seperti itu terjadi apa yang disebut dengan kekeringan, tandus, dan dalam hal ini pasti ada kelepasan. Itu dikerjakan oleh Tuhan. Nah, dengan dia mengusir yang datang dari utara maupun dari timur, itu yang mendatangkan bencana. Tuhan pasti lakukan itu supaya bencana itu tidak datang. Tapi kalau kita orang mau minta-minta, tidak kelihatan kita meminta bencana. Kita melakukan tindakan-tindakan dekadensi moral, degradasi moral. Nah, itu berarti Tuhan itu benci dengan yang seperti itu. Jangan sampai terjadi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, janji yang Tuhan berikan kepada umatnya untuk supaya bersorak-sorai, supaya bersuka cita. Sehingga itu kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat 21 sampai 25. Supaya ada sukacita, ada sorak-sorai ketika rencana Allah itu dinyatakan, ada keselamatan diberikan oleh Tuhan. Apa yang disebut dengan binatang-binatang, tanah gembalaan itu sudah mulai menghijau ketika sudah mulai tandus. Ya, kalau daerah kita ini kan daerah apa namanya?
tandus juga ya. Kalau di sana ada kaktus di hutan kota, cuma kaktus yang hidup kalau kita ke sana. Ya, siapa yang sempat ke sana, kalau ke sana bisa jalan jadi wisatawan domestik bisa ya. Jangan malam, siang boleh ya. Karena saya biasa tidak mau malam-malam. Jangan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan toh. Siang, waduh kasihan ini. Palu, siapa yang tidak tahu kalau datang ke Palu pasti wah panas weram, panas sekali ya. Tapi kalau bukan panas berarti bukan di kota Palu, karena kita berada di bawah pas letak garis khatulistiwa. Tapi tidak usah khawatir, tidak usah cemas, Tuhan pasti memberikan. Bagaimana terkadang ada dingin kan, di Palu juga kita merasa ada dingin juga. Sejuk, apalagi bahasa-bahasa yang dimunculkan menyejukkan. Itu yang penting sekali ya, suasananya itu. Lanjut, saya mau katakan di sini bahwa umat itu mendapatkan janji berkat. Perhatikan ayat 25 sampai 27 Bapak Ibu Saudara. Ayat 26, 27 yang kita baca tadi secara berbalasan, di situ kita perhatikan supaya itu kita peroleh, gimana caranya? Ya itu bermetanoia, berepistrope, apa yang disebut dengan bahasa umum apa? Bertobat. Kalau tidak bertobat, nanti kalau tobat, lain cerita toh, ada kata sotobat ya, bukan bertobat. Itu. Nantilah kalau ketemu dengan saya baru saya jelaskan. Pendeta apa itu tobat dengan bertobat? Ya. Mari kita lihat di sini. Bahwa ketika situasi metanoia, epistrope, pertobatan itu dinampakkan dalam hidup, ada memuji Tuhan Allah yang sudah memperlihatkan keajaibannya. Sehingga mereka merasa, ya ada rasa malu. Ketika dalam kehidupan ini sudah melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan pasti memulihkan. Tuhan pasti akan memberikan satu kehidupan yang diberkati, yang dirahmati oleh Tuhan. Karena itu jangan tinggi hati. Mari kita lihat di perikop yang kedua. Itu penginjil Lukas sebetulnya luar biasa. Dia seorang dokter. Dia tahu bagaimana gerak-gerik sosialitas kemasyarakatan yang ada. Sehingga dalam situasi-situasi tertentu dia harus menegaskan kepada setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus dalam kehidupannya ini, agar dia sebagai umat kerajaan Allah. Dia sebenarnya mau berkata-kata tentang bagaimana menjadi umat kerajaan Allah yang di dalamnya kita hidup menjadi pengikut-pengikut Kristus. Dalam hal ini menjadi warga kerajaan Allah. Ya, kita ini adalah warga kerajaan Allah. Tinggal lagu yang sebenarnya biasa mesti kita nyanyikan, kadang kita nyanyikan. Pendeta tidak usah nyanyikan, tidak tahu. Padahal itu penting. Kerajaan Allah datanglah bagi kami anak-anak. Itu kalau saya nyanyi panjang itu, apalagi itu lagunya agak panjang. Nanti satu saat kita pakai. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, di bagian perikop yang kedua sebetulnya dia berkata-kata, berbicara supaya dalam kehidupan ini jangan ada orang yang arogansi, jangan ada orang yang meninggikan diri, karena orang yang meninggikan diri itu akan direndahkan serendah-rendahnya. Ada yang suka tinggi hati di sini? Jangan, ya. Tuhan mau supaya kita, itu gambaran yang diberikan bagaimana orang Farisi, bagaimana orang yang pemungut cukai itu berdoa. Itu gambaran. Jadi yang satu mengaku, saya ini tidak begini, saya tidak begitu, saya ini melakukan ini, itu yang baik-baik, semua yang baik dibilang. Ya. Padahal Tuhan melihat sampai di kedalaman hati loh, ya, sampai di kedalaman hati Bapak Ibu Saudara-saudara, adik-adik dan saya, dia tahu itu.
Nah, sehingga ketika orang yang kedua yang berdoa, Tuhan ampunilah dosa saya. Nah, ini ada juga ilustrasi. Ilustrasi di Kekaisaran Romawi. Nah, ini orang yang ada di lapas. Nah, ini ada orang lapas ya. Di lapas, di lembaga tahanan dia. Jadi kaisar datang berjalan, lakukan belusukan, katakanlah demikian. Jadi ada sekian ribu yang ditanya. Pertanyaan yang ditanyakan, kenapa Anda ada di sini? Maksudnya di penjara. Oh, pokoknya semua bilang, hukumnya tidak beres. Oh, yang melakukan apa ini tidak betul. Jadi dia terus menyatakan dirinya benar, toh. Kaisar ini kan orangnya pasti tahu. Oh, begitu ya. Semua ditanya. Semua membela diri. Yang terakhir ditanya, Anda, kenapa Anda ada di sini? Oh, saya layak ada di sini, Pak Kaisar, karena saya ini sudah berdosa, saya sudah melakukan pelanggaran. Oh, kalau begitu, Anda tidak layak di sini. Di sini orang-orang yang mengaku benar, jadi kau keluar. Ya, yang dibebaskan. Yang mengaku diri benar ya tetap ditahan. Itulah pengakuan. Kejujuran itu sangat penting, selalu saya katakan. Kejujuran, keikhlasan. Nah, itu saya tahu itu. Tapi saya tidak lanjutnya supaya tidak panjang. Itu yang pasti siapapun mau tuh, apalagi Tuhan. Itu juga dalam rumah tangga seperti itu. Sehingga Panbers menyanyikan, menciptakan lagu itu. Gimana sahabatku? Kalau main musik itu enak, nanti mainkan itu. Tapi tidak di sini ya, nanti di luar. Nah, itu sangat penting. Nah, pas sekarang kita terkait, kalau kita lihat kaitannya ya berikutnya, cuma itu tidak jadikan bahan bacaan untuk apa, tapi secara kebetulan, tidak juga secara kebetulan saya mau katakan, ada opanya, ada omanya, ada papanya, papinya, maminya mengantar anak untuk menerima pelayanan sakramen. Jadi kita melihat di sini bahwa kalau kelanjutan dari perikop yang ada, yang tidak sempat kita baca ya tentang anak itu, di situ kita perhatikan bahwa anak yang ada itu bagaimana dalam kehidupannya hidup dalam satu tatanan kerajaan Allah yang tentu dipraktekkan oleh Yesus. Mari kita perhatikan kalau kelanjutannya ya, dari apa yang doa orang Lewi, orang berdosa yang ada itu, kemudian kelanjutan Yesus dia mengatakan bahwa ketika ada anak-anak itu disambutnya. What happened? Ada apa? Mengapa? Perhatikan anak-anak kita lugu, ya. Dia sangat-sangat lugu. Ya, walaupun mungkin karena pengaruh lingkungan, ya, dia bisa saja berbohong, tapi tidak seperti orang-orang yang bohongnya luar biasa banyak, ya toh. Mudah-mudahan kita di sini tak termasuk bilangan suka berbohong, ya. Tuhan benci itu kebohongan. Jadi di situ dikatakan bahwa anak kecil itu sangat penting untuk diberikan perhatian, diberikan didikan, diberikan pengajaran sehingga dia kelak menjadi besar, menjadi orang yang berbudi pekerti tinggi luhur. Nah, itu. Kaitan dengan ini, ketika membawa anak dalam pelayanan sakramen, baptisan kudus ini menjadi fase pertama yang sangat penting dalam pertumbuhan. Dan nanti biasa bilang, oh belum, nanti ulang tahunnya 17 atau ulang tahunnya sekian. Nah, ini tak terlambat ya. Jadi kita katakan bahwa ketika anak kita bawa untuk menerima sakramen, fase pertama yang sangat penting di sini dalam pertumbuhan imannya, dalam keluarga tentunya, dalam lingkungannya terkait juga. Sehingga ketika Yesus katakan di Matius 28 mulai ayat
18. Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi ini sangat penting untuk tentu dilakukan dan diterima oleh anak kita. Sehingga dengan demikian, ketika sudah menerima baptisan, ingat, saya mau katakan ini sebagai stempel. Bisa terima itu. Ketika sudah dibaptis, kita orangnya juga sudah stempel. Bukan nanti bikin stempel besar-besar, cap di testa, nyanda. Ini stempel. Inilah legalitas yang mengutuhkan kesediaan orang tua dan juga bagaimana saksi ini boleh menjadi murid Yesus yang memberi contoh, memberi teladan bagi anak ini. Bukan karena anak selalu, mungkin ada karena anaknya selalu sakit, oh ya dibaptis supaya jangan dia sakit-sakit. Bukan karena itu ya. Ada yang seperti itu di tempat lain, bukan tempat ini. Ya. Bukan karena anak nanti kalau sudah dewasa baru dibaptis. Malu nanti ditahu orang sudah besar baru dibaptis. Gitu. Tapi mari kita melihat di sini bahwa orang tua dan saksi baptis ini memiliki keyakinan. Betul? Karena itu kemarin saya langsung bilang, so ada kunci jawaban. Kalau ndak yakin, tidak mungkin dibawa ke sini oleh orang tua dan saksi, atau ada kunci jawabannya itu. Nah, karena itu atas keyakinan orang tua dan saksi baptis, jadi melalui pelayanan sakramen ini anak kita menjadi anak-anak Allah. Karena itu berperilaku dan menjadi contoh ya sesuai dengan perilaku bagaimana Yesus sudah berikan, contohkan. Itu orang tua dan saksi itu wajib itu menunjukkan bagaimana sikap seperti itu. Jadi baptisan itu adalah jalan sekaligus tekad dari orang tua dan juga orang tua baptis yang tentu dalam hal ini dilegalisir oleh gereja dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus untuk bagaimana terus selanjutnya mengajarkan pesan-pesan Tuhan, perintah-perintah Tuhan lewat sikap, lewat tutur kata, perilaku setiap hari. Itu cerminan dalam kehidupan bahwa anak yang kita baptis ini ia akan bertumbuh menjadi dewasa ke depan dalam bimbingan didikan orang tua, saksi baptis yang ada, sehingga anak ini memiliki pendidikan dan memiliki kehidupan yang berkualitas Kristiani. Tuhan pasti akan menolong orang tua saksi, bahkan kita yang juga sudah pernah jadi orang tua saksi baptis. Lakukan itu. Berikan contoh, berikan teladan. Bukan nanti keluar-keluar bilang sebarkan Injil, ya ta? Dengan contoh, dengan sikap, dengan teladan. Sehingga dengan syair lagu yang ada ini, kita akan senantiasa mau mengatakan bahwa mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Siap kita menyebarkan Injil ini seluruh dunia lewat sikap, perilaku, tindakan kita setiap hari? Terpujilah nama Tuhan. Semua katakan amin.